Jangan lupa subscribe. Nggak usah apa-apa. Nah, teman-teman, saya akan menerangkan beberapa jenis clipper dan merek-merek yang saya rekomendasikan, teman-teman ya. Jadi yang saya rekomendasikan yaitu merek Wahl. Tulisannya Wahl ya, teman-teman ya. Hati-hati, banyak yang KW ya. Nah, yang original itu biasanya si tembaganya itu nggak dibungkus oleh kertas, oleh plastik, jadi benar-benar polos seperti ini ya. Di dalamnya itu kan ada tuh yang merek Cina dibungkus pakai kertas semen warna coklat, ada yang pakai plastik. Itu sebenarnya KW, ada yang KW-KW-an, ada yang KW super ya. KW super itu benar-benar nyaris hampir sama gitu. Efeknya apa? Cepat panas dan juga berisik setelah beberapa bulan dipakai. Untuk awal-awal bulan pertama memang oke ya. Hati-hati, tidak ada harga clipper di bawah 750.000. Paling murah 750.000. Kalau ada yang nawarin harga ini murah 650.000 gitu, diskon. Jangan, itu saya yakin KW yang KW supernya ya. Gitu, mending beli di toko Mahmud, rekomendasi saya, atau ke teman-teman saya yang di Barber Supply ya. Ada nomornya di saya. Nomor penjual kursi juga ada di saya, bisa di share nanti sama saya ya. Kursinya yang kursi Pinterman, tapi ya kalau untuk kursi-kursi hidrolik ini udah banyak kok di pasaran, di online juga banyak ya, di Informa juga banyak. Oke teman-teman, nah kita kembali ke clipper. Pertama ada clipper yang jenisnya khusus atau enak dipakai buat potongan yang tipis-tipis. Yang tipis-tipis itu model apa bang? Skin fade ya. Nah, di mana bagian pisaunya itu flat seperti ini. Ya, gitu. Dengan pisau flat seperti ini, kita bisa menghilangkan garis tanpa harus menukikkan si clippernya, karena ini memang udah flat. Kalau pakai yang ini, kita harus lebih menukik karena si pisaunya rounding atau melengkung ya. Jadi agak nukik, agak susah. Jadi kalau pakai itu lebih nyaman, tinggal strap itu naik turun kan, lebih mudah ngilangin garisnya juga. Powernya lebih powerful untuk merek yang Wahl Senior ini ya. 9.000 RPM kalau nggak salah ya. Kalau yang ini 5.000 RPM ya. Kecepatan motornya ya teman-teman ya. Nah, kelebihannya apa dibanding yang lain? Wahl Senior ini harganya 1.6, Wahl Magic Clip ini 1.3. Pertama powernya ya, yang selalu diingatkan powernya. Semuanya bisa dipakai nyukur juga, bisa pakai nyukur regular atau skin fade. Nah ini powernya 9.000, ini juga 5.000. Nyaris tak terdengar ya. Lebih senyap, lebih ringan, sehingga memudahkan kita untuk mengontrol, mudah mengontrolnya. Gitu. Kalau ini agak berat ya. Tapi ada kelemahan dan kelebihannya. Seperti kita nih main bulu tangkis lah ya. Kita anggap ini raket. Ada raket yang berat, di mana raket yang berat ini enak ketika kita pakai smash. Ya, karena ada beban sehingga smashan kita bisa kencang lah ibaratnya gitu. Nah, ada juga raket yang ringan gitu. Dipakai smash, raket yang ringan itu kalau bahasa Sundanya itu hampos. Bahasa apa sih bahasa Indonesianya, Pak? Ngepos. Jadi ngelos ya. Jadi kayak kita udah kenceng tapi tenaganya nggak ada. Nah, hal-hal semacam itu teman-teman. Clipper pun ada kelemahan dan kelebihannya. Nah, ini lebih mudah kontrol, apalagi untuk pemula yang tangannya benar-benar belum menerima beban. Itu agak susah. Kadang untuk pemula itu tangannya itu karena belum terbiasa kena beban yang berat, jadi agak susah ngeflipnya itu ya. Nah, lebih baik pakai yang ini. Coba deh bandingin sama abang, lebih ringan ya. Oke. Nah, ini clipper rekomendasi saya 3 ini. Ini 750.000 super taper, 1.300.000. Ini 1.600.000. Mahal ya alat potong ya. Ini cangkul kita untuk mencari nafkah ya.
usahakan dirawat. Sering diminyakin ya. Minyaknya kalau bisa jangan minyak jahit, karena itu menyebabkan karat sebenarnya. Ya, nanti saya juga akan ganti tenaga. Ya, karena pernah ada, bukan ada penelitian, percobaan pakai minyak wol yang harga 50.000 sama minyak mesin jahit. Pakai minyak mesin jahit dalam waktu 10 hari berkarat. Pakai minyak wol dalam waktu 10 hari sama seperti baru. Itu ngaruh, memang harganya mahal. Segede gini 50.000 atau 60.000. Kalau ini 6.000, jauh beda dong ya. Nah teman-teman, kalau sayang sama clippernya beli yang berapa? Yang wall itu ya, original itu udah teruji. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Mesin yang ini adalah mesin trimmer teman-teman. Ya, trimmer ini biasanya detailing ya. Nah teman-teman kan pernah dengar detailer gitu. Detailer itu adalah tipenya. Mesinnya trimmer namanya. Ya, tipenya atau mereknya wall, tipenya detailer. Sama seperti HP ya. HP mereknya Samsung, tipenya Galaxy Note 8. Nah, halnya seperti itu ya, kurang lebih. Oke. Yuk, masuk Bang. Nah, selanjutnya ini shaver, teman-teman. Shaver ini untuk membersihkan area bagian bawah. Kalau teman-teman mau membuat clean cut, apa itu clean cut? Potongan yang bersih, ya, atau skin fade. Benar-benar di sini itu botak ya teman-teman ya, sehingga transisinya itu kontras sekali. Dari bawah sampai atas itu kelihatan ada gradasi atau transisi yang halus secara bertingkat, ya. Dari terang ke gelap atau dari tipis ke tebal, itu kita sebutnya gradasi teman-teman ya. Nah ini alatnya lumayan, harganya 1.350.000. Udah berapa tuh? Clipper anggap aja 1.300.000. Ini 1.300.000 berapa? 600 tambah trimmer yang wall 1.100.000. 3.700.000. Oke. Kita akan bahas hair dryer. Hair dryer 550.000 ya. Minimal beli hair dryer itu yang 1.000 watt. 1.000 watt. Minimal, karena kalau yang beli yang 900 watt itu semburannya kurang pas ya. Itu kurang oke, apalagi beli yang merek-merek Cina, bukan Cina, sini juga Cina juga ada grade-nya ya. Seperti Sayota, terus merek-merek yang biasa yang ada di supermarket yang harganya 69.000, 150.000 itu kurang bagus teman-teman. Bahannya harus beli bahan yang plastik solid. Jangan beli bahan yang stainless. Karena apa? Karena panas kesininya ya. Itu cepat rusak juga. Harganya ini 550.000, 1.100 watt. Rekomendasinya merek wall sebenarnya ada. Harganya sekitar berapa ya? 1 juta kurang lah. Tapi kalau ini mereknya Takeda teman-teman, 550.000. Oke ya. Nah itu alat-alat elektronik yang ada di barbershop udah berapa? Tadi dijumlahin. Dengan 5 berapa? 3.700.000. Udah sama ini? Belum. Berarti 4 jutaan. Nah teman-teman, kalau mau buka barber berarti satu set alat itu 4 juta. Belum tambah gunting 350 berapa? 4.350.000. Oke, 4.350.000 ya. Nah itu belum kaca, belum kursi. Satu set berapa? Sekitar tanpa kursi ya. Berarti tanpa kursi kita hitung 5 juta, oke ya. Itu untuk buka barber teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman punya uang 1.500.000 bisa nggak? Bisa teman-teman. Teman-teman tinggal kurangi alat-alat yang belum, istilahnya belum cocok buat mas yang masih ngerintis. Misalkan abang buka pangkas rambut terlebih dahulu karena belum punya modal untuk buka barber yang ada AC-nya misalkan ya. Abang bisa menghilangkan ini ya, trimmer, shaver, dan hair dryer. Hanya dengan clipper aja kita udah bisa, dan gunting ya, kita udah bisa buka usaha potong rambut. Tenang ya, 1.500.000 udah bisa kok. Abang tinggal beli kursi yang
murah saja, yang harga 800.000 atau beli yang second. Ya, selalu yang saya lakukan seperti itu dulu pas lagi ngerintis itu. Saya selalu dimulai dari nol atau dari bawah, teman-teman. Nah, bagi teman-teman misalkan nih punya uang 200 juta, misalnya 100 juta deh, terus buka yang mewah, ya, tapi belum punya marketnya atau market base-nya belum ada, ya, customer base-nya belum ada atau belum ada pelanggannya, percuma teman-teman. Teman-teman hanya keren di sosial media aja punya barber yang mewah, tapi pelanggannya kosong. Yang terpenting itu customer base dulu, teman-teman. Abang nggak punya modal sekarang, tapi punya clipper nih, ya, dan punya gunting nih misalnya. Kenapa enggak teman-teman buka iklan di sosial media dengan bermodal iklan 20.000 di Instagram, menggunakan Instagram Ads? Saya jamin sehari minimal dapat 2 ada, teman-teman. Hanya dengan modal Instagram Ads, ya. Tapi teman-teman harus punya koleksi foto sendiri. Udah beres motong, harus di apa sih namanya, dokumentasikan ya, before after. Itu penting sekali, teman-teman, karena itu kepercayaan dari pelanggan kita, teman-teman. Kalau kita iklan di Instagram terus melihat feeds kita itu nggak ada apa-apa, kan percuma juga, ya. Makanya dari itu mulai sekarang buat akun untuk bisnis, teman-teman. Pisahkan dengan akun yang kealay-alayan kita, ya. Saya juga punya akun pribadi, Jimmy Suherman, ya. Itu akun pribadi saya, akun bisnisnya khusus barbershop. Biar apa? Biar akun kita itu memang khusus buat bisnis dan orang-orang itu percaya ke kita. Jangan digabungin sama kita lagi jalan-jalan, jangan, ya. Itu saran saya. Nah, kita lanjut lagi. Ini alat-alat yang harus teman-teman beli. Ini receh sih, yang sisanya receh, teman-teman, ya. Kecuali kursi. Nah, sisanya paling dalam uang di bawah 200-300 ribu sih udah kebeli, ya, kayak kit, semprotan gitu, ya. Nah, yang mahal itu kursinya, teman-teman. Oke. Nah, saya akan lewat terlebih dahulu untuk ini. Untuk sejarah barbershop juga saya akan lewat, teman-teman. Teman-teman bisa baca aja sendiri, ya. Di situ udah saya sediain. Nah, kita masuk ke zona kepala atau head zone, teman-teman. Nah, ini penting nggak? Ya, penting karena head zone ini akan mempermudah komunikasi antara trainer dan peserta kursus, teman-teman. Jadi dengan head zone ini kita bisa saling mengerti. Misalkan contoh nih, saya nyuruh atau menginstruksikan abang ini, bang, coba potong rambut bagian sampingnya, jangan potongnya tapi jangan sampai ke area kontur, ya. Nah, saya akan jelasin area kontur itu yang mana, ya. Jadi ada istilahnya, ada bahasanya, sehingga kita sama-sama paham, oh, area konturku ini, tanpa harus saya nunjuk sampai sini, betul nggak, ya? Sehingga head zone ini mempermudah komunikasi antara trainer dan peserta kursus. Nah, saya akan jelaskan. Nah, di situ ada temporal. Temporal itu adalah area yang rata, paling nyaman ketika kita potong di area sini, paling gampang. Belum ada tantangan, ya. Nah, ke sebelah sini yang susah tuh, ya. Nah, di sini adalah area temporal. Area temporal itu adalah area yang di samping bawah, di sebelah sini, ya, teman-teman. Nah, sampai mana? Biasanya sampai kepala yang melengkung. Nah, kepala yang melengkung ini itu adalah area kontur. Yang melengkung itu yang mana? Jadi kepala kan nggak kotak, ya, teman-teman, ya. Kepala itu pasti suatu saat melengkung, kan? Ya. Nah, itu adalah area kontur. Sampai mana? Sampai garis natural rambutnya, pastinya. Contoh sampai belahan ini. Nah, abang ini area konturnya ini, temporalnya ini. Abang juga sama. Area konturnya ini, area temporalnya ini. Dan biasanya di area temporal itu lebih tipis dibanding area kontur. Lebih tipis dibanding area kontur. Di sini lebih tipis, bang. Ke atas semakin tebal. Agar apa? Agar kepala kita yang bulat itu, tengkorak kita bulat, kan, terlihat square, terlihat mengotak, sehingga kesannya maskulin, teman-teman. Ya. Jadi seakan-akan kepala kita itu lurus, enggak bulat. Abang pernah lihat model pangrok?
dihabisin, model pang, model mohawk dihabisin sampai atas bulat kan. Kira-kira itu cocok nggak buat sehari-hari, buat kerja, buat kurang cocok ya untuk sehari-hari yang kita beraktivitas ya. Itu bagus untuk komunitasnya sendiri. Kalau untuk buat sehari-hari yang kita masih kerja, kita pengen terlihat rapi, itu kurang cocok teman-teman. Jadi biasanya agar terlihat square dan proporsional, bentuk kepala itu dari depan itu harus terlihat square atau berbotak. Seperti atau ini juga sama. Nih kebayangnya kalau ini dibotakin sampai sini bulat, ya, gitu. Ada nggak modelnya? Ada yang saya bilang tadi, model undercut, model punk. Nah biasanya itu untuk orang-orang yang mengekspresikan diri seperti seniman, itu artis, penyanyi, gitu kan ya. Itu kan orang-orang yang pengen mengekspresikan diri, yang pengen beda sama yang lain. Oke? Nah gitu teman-teman. Nah kita lanjutkan lagi. Setelah ke area kontur, kita ke area frontal, area poni teman-teman ya. Area poni, ini area puncak. Apex bahasa Inggrisnya ya, itu adalah area puncak. Nah ketika kita motong cepat nih, kan suka bilang, bang coba bikin cepat itu motongnya di area puncaknya, di area apexnya ya. Nanti mungkin teman-teman kita akan nyebut apex atau apex nanti ya. Teman-teman harus paham ya. Bang bikin cepat, tapi bagian atasnya nanti dipotong dari area apex ke bagian belakang. Kan dari area puncak berarti ya. Karena ya ada istilahnya ya. Selanjutnya ini adalah area koronal. Bang, coba bikin pola, tapi jangan masuk ke area koronal ya. Nah, berarti ya bang bikin pola sampai tulang oksipital aja, tulang yang paling menonjol kan. Nah, ada istilahnya ya. Nah, ini oksipital, ini area koronal, ini area nip. Nah, jangan sampai ke area koronal ya. Jadi pas area oksipital keluarin tuh, kan enaknya ada istilahnya. Nah, head zone ini akan mempermudah komunikasi antara peserta khusus dan trainer itu sendiri. Oke, kita buang lagi head zone-nya. Nah, ini penting sekali tentang cutting line. Cutting itu pemotongan, line itu garis teman-teman. Nah, saya akan ngasih contoh terlebih dahulu ke rambutnya. Boleh nggak bang ini? Nah, tenang ya, nggak akan dipotong. Saya hanya ngasih contoh saja. Duduk di sini abang tuh. Bisa dikunci. Pakai pemeja. Pakai ini. Oh nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman lihat ya di sini ada tulisan apa? Square. Ya. Nah ini yang gambarnya. Nah kita lihat keterangannya di sini. Ketika teman-teman bikin square, more maskulin berarti cowok banget ya, laki banget, muda banget misalkan ya. Dan yang terpenting ini, create disconnection, membuat rambut itu disconnection. Yang dimaksud disconnection itu seperti ini teman-teman. Bagian atas itu tidak nyambung dengan bagian samping, gitu ya. Nah, yang dimaksud square-nya apanya? Jadi yang dimaksud square-nya itu, nah ini kan ada warna biru. Warna biru itu adalah arah pengangkatan rambut. Warna merah itu rambut yang kita potong menggunakan gunting. Nah, contoh, saya akan memotong rambut bagian atas. Tengah dulu kan? Iya. Lurus. Yang sebelah kanan saya potong sejajar juga. Yang sebelah kiri juga sejajar juga. Nah ini yang disebut square, di mana rambutnya itu menghasilkan rambut disconnection. Kira-kira ya, ada orang yang minta, bapak-bapak minta pengen bang rapihin. Kira-kira cocok nggak dikasih square bagian atasnya? Nggak cocok ya, karena untuk orang yang pengen terlihat rapi atau pengen bang kita rapihin gitu ya, orang tua. Nah biasanya bagian atas itu harus connect bang, supaya apa? Supaya terlihat color ya, lebih soft juga ya, nggak seperti ini yang
gantung. Ini di orang tua atau orang yang terlihat rapi ini bisa disebut gagal. Sebagus apapun gradasi teman-teman, kalau bagian atas tidak sesuai dengan karakter pelanggannya, umur pelanggannya, itu bisa gagal teman-teman disebutnya. Ya, jadi teman-teman juga untuk pemotongan bagian atas tuh harus hati-hati, tanyakan ke orangnya mau sepanjang apa, mau kayak gimana, lebih tepatnya kita coba tanyakan untuk pelanggan yang datang pertama kali ke kita. Tapi kalau pelanggan itu udah jadi pelanggan kita, udah 3 kali, 4 kali, 5 kali motong, nggak usah tanya pun kita udah yakin, udah tahu. Ya, paham ya? Gitu. Untuk pelanggan yang baru datang pertama kali ke kita, wajib kita nanya. Ya, kalau ada orang yang bilang berarti abang belum jago, bukan masalah jagonya, karena dia bekas pelanggan orang lain. Takutnya orang lain salah mengedukasi atau salah paham. Gitu, ya, paham ya? Karena tiap barber kapasitas ilmunya bisa berbeda-beda, teman-teman. Paham ya? Gitu. Jadi tetap kita harus tanya. Kalau udah 2 kali, 3 kali, bolehlah kita ambil keputusan sendiri sesuai potongan sebelumnya kayak gimana, gitu ya. Nah, teman-teman, ketika kita square menghasilkan rambut yang misconnection, nggak cocok sekali buat orang tua atau orang yang pengen terlihat kalem, rapi, gitu ya. Oke, duduk. Silakan. Nah, selanjutnya ada yang round. Round itu apa? Bulat ya. Nah, coba lihat abang ini. Buat abang duduk di sini. Ini nggak kita potong ya teman-teman. Kita hanya simulasi saja kan. Namanya juga teori kelas. Jadi teman-teman, sorry jangan kita potong ya. Banyak cara untuk membuat rambut itu connect. Ya, salah satunya nanti teknik yang dari atas dan masih banyak, ada beberapa, ada 3 lah yang saya ketahui ya. Nah, di situ dibaca ada nggak tulisannya connected cut? Yang round itu connected cut artinya apa? Rambutnya potongannya nyambung. Yang kedua apa? Lower maintenance, lebih rendah perawatan. Yang ketiga apa? Lebih softer, lebih lembut ya. Kalau kayak gini nyambung. Tuh nggak gantung kayak tadi. Nah, jadi teman-teman di sini bisa dilihat rambut itu membulat ya. Gitu. Jadi kita potong depan, kita potong ke belakang juga sama ya. Boleh kotak, boleh melengkung juga boleh. Toh nanti juga begitu disambungin nanti juga bulat sih sebenarnya mah ya. Lalu ke sebelah kanan mulai membulat, ke sebelah kanan mulai membulat. Nah, ini yang disebut round ya. Jadi untuk yang round ini menghasilkan rambut yang nyambung ya. Hair connecting-nya memang bagus. Tuh seperti ini ya. Oke. Ini dibilang rapi ya rapi ya. Ini bisa aja kita sisir seperti ini. Jadi nggak kayak yang tadi perlu produk. Ya kalau nggak pakai produk ini gantungnya bisa kemana-mana bang. Ya, tapi kalau rambutnya udah connect kayak gini, mau pakai helm, mau pakai topi, ini kalau mau kesini rambut nggak ada yang gantung juga. Kesini juga nggak ada yang rambut gantung juga. Dipres kemana pun nggak ada yang ngegantung. Coba deh abang ini kesini lagi bang, maaf ya. Gak apa ya. Abang ini udah pakai helm misalkan ya. Rambut ada yang kesini tuh. Kira-kira jelek kan ya? Ada yang kesini. Tuh. Jadi memang memerlukan produk yang lumayan banyak. Di sini dituliskan higher maintenance, lebih banyak perawatan. Berarti pakai sampo banyak, pakai pomade banyak. Supaya apa? Supaya mempertahankan stylingnya. Ini main styling, kalau nggak di styling benar-benar untuk rambutnya panjang kayak ini kayak acak-acakan. Ya, ini mainnya styling. Ya, gitu. Yuk kita bergerak. Nah,
Satu lagi yang kombinasi. Nah, kombinasi aku nyari model yang cocok nih. Di connect. Coba bang, sini bang. Connect. Connect. Ada kombinasi itu. Nah ini coba sini. Enggak kombinasi abang. Jadi teman-teman mungkin rambut itu kan ada yang halus, ada yang jigrak, gitu ya. Nah, bagi rambut yang jigrak nih ya teman-teman, misalkan rambut jigrak, dan teman-teman rata-rata sekarang styling itu lebih banyak tuh belah samping, terus sedikit ada volume atau pompadour atau wave ya. Rata-rata itu abang lihat Instagram barber yang profesional itu rata-rata mereka belah samping dan pompadour atau wave, atau sekarang tuh lagi ngetren French crop. Ya, paling itu yang sering diposting itu. Nah, jadi teman-teman tadi square, terus round. Nah sekarang kombinasi teman-teman, di sini square, di sini round. Nah, abang ini connect ya. Ya. Oke, sebelah sini anggap distortion. Nah, ini ngegantung lah ya. Tuh ada. Nah, berarti berat sebelah dong, gagal dong. Enggak, teman-teman. Di rambut yang jigrak itu memang harus kombinasi, teman-teman. Karena apa? Rambut jigrak nih. Terus kita samain pendeknya antara pendek ini dan ini. Pas disisir, balik lagi, teman-teman. Kalau yang jigrak itu seperti itu. Jadi, cara motongnya di sini square. Ya, ke sini round. Ya, sehingga si rambut itu ada beban ke sini, ke samping, ke salah satu sisinya. Itu kombinasi. Oke teman-teman, silakan. Nah, ini bisa dipakai untuk belah samping. Hampir semua gaya rambut bisa pakai cutting line ini. Tapi nanti itu ada karakter yang berbeda. Abang ini di belah samping, abang ini di belah samping. Tadi yang dipakai praktek abang ini juga belah samping, tapi belah sampingnya karakternya berbeda-beda. Belah samping abang ini sedikit nakal, ada rambut yang ngegantungnya, jadi kesannya maskulin tuh, cowok banget, ditambah janggut pula ya. Cocok meong. Abang ini cenderung lebih kalem, soft ya. Di sininya ya, kita bukan orangnya ya, orangnya bisa jadi lincah kan. Ini dari rambutnya lebih kelihatan connect ya, dan lebih soft ya, nyambung gitu. Kalau abang ini kira-kira soft, ini disebut soft nggak sih? Kan nggak soft ya. Yang disebut soft itu nyambung atau halus ya, dan benar-benar perlahan nyambung itu, dan tipis ketebal ya. Nah, ini belah samping, karakternya udah berbeda. Abang ini juga belah samping. Nah, sama seperti ini kesannya, namun sebenarnya ketika disisir ke sebelah sini, abang ini nggak cocok, nggak bisa dibolak-balik. Karena pasti di sini gantung. Jadi memang harus ke sebelah kombinasi. Ya, oke, kurang lebih ya seperti itu. Nah, yang kemarin saya ajarkan itu kemarin apa? Kemarin itu diamond, teman-teman, cutting line-nya. Diamond itu kita potong tengahnya lurus, sudutnya dipotong. Nah, diamond itu masih menghasilkan rambut yang disconnection, teman-teman. Cuma memang nggak terlalu ekstrim disconnectionnya. Seperti yang ini, jadi square, lalu dipotong sudutnya, yang kemarin kita pelajari. Jadi itu adalah cutting line diamond. Rambut masih menggantung, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat anak kecil yang pengen terlihat rapi, itu kasih cutting line yang membulat aja, teman-teman. Nah, di sini abang nih. Oke, saya akan kasih contoh supaya rambut itu round atau connect ke segala arah, teman-teman ya, kebagian semuanya. Pertama kita kasih teknik
diamond shape itu atau seperti ini ya. Wah, bahasa benar. Nah, kita parting belah tengah dulu. Ya. Dari area puncak kita tarik ke sudutnya ini. Ya. Jangan sisi ini agak tebel. Sehingga jemet. Nah, saya area puncak mana? Di sini area puncak ini. Saya akan tarik ke sudut rambutnya sebelah sini. Karena dari mulai sudut ini adalah area poni. Akan kita potong nanti, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini disebut diamond shape. Kira-kira ini mirip diamond nggak? Anggaplah mirip diamond, teman-teman. Ya. Iya. Benar nggak? Ya. Ya. Nah, potong aja nih, Pak. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan abang kan ngeparting ya, beres potong pasti ngegantung. Nah, yang ngegantung ini kita konekin dengan area yang sudah kita bikin udah potong di sini ya, jadi mantokan. Masuk, patokannya lihat, kita potong. Nah, ini dikebelakangin juga teman-teman. Jadi rambut yang ini dikonekin dengan area samping, rambut yang atas ini dikonekin dengan area samping, rambut belakang dikonekin dengan area yang belakang. Jadi benar-benar hair connectingnya atau hair connectionnya memang bagus pakai teknik diamond shape ini, teman-teman. Nah, kalau dipangkas rambut ini udah terbiasa. Karena apa? Karena pas saat motong dipangkas rambut yang sering dilakukan itu justru nggak pernah diparting, bener nggak? Poninya dipisahin ke sini, lalu kita potong. Tanpa disadari itu membuat rambut itu terkoneksi ke segala arah. Ya, jadi kalau abang lihat dipangkas rambut kan, gini, lalu potong, udah rambutnya nyambung, langsung bagian atas langsung kepotong kan? Gitu teman-teman. Ya, namun untuk orang yang minta undercut itu berarti gagal. Karena undercut kan harus disconnection ya. Jadi kalau ada undercut terus si tukang cukurnya ini dikedepanin, lalu dipotong. Bagian atas kan nyambung, jadi udah bukan undercut lagi. Nah, kalau ada yang minta undercut memang harus diparting ya. Gitu, oke, paham ya. Terus teman-teman, ada definisi orang tua atau pelanggan itu minta, bang rapihin aja bang. Oke, yang minta yang model cepat, oke, bang rapihin bang. Yang modelnya belah samping, bang rapihin bang. Yang minta model belah tengah, bang rapihin bang. Jadi selalu pelanggan itu minta model rapi. Nah, model rapi itu model kayak gimana sih? Apakah belah samping? Belah samping salah satu termasuk rapi juga, teman-teman. Nah, jadi pelanggan itu minta model rambut sebelumnya. Jadi kalau pelanggan itu minta model rapi, kita tanya, nih misalkan anggap pelanggan itu baru datang pertama kali ke kita ya, bang biasanya abang dipotongnya stylenya ke kiri atau ke kanan, belah samping atau belah tengah, atau ke kiri atau ke kanan. Oh, saya biasa di belah samping ke kanan. Nah, saya yakin dia versi rapi dia belah samping modelnya. Ya, kalau rambutnya yang asalnya belah tengah, bang kita dirapiin bang. Kalau model apa bang biasanya? Saya biasa di belah tengah bang. Di belah tengah lagi. Ya, yang biasanya belah tengah, lalu dia minta model rapi, terus kita dikesampingkan, dia komplain karena versi dia rapinya itu belah tengah. Yang biasa cepat juga biasanya rata-rata bang rapihin bang. Artinya dia minta model rambut sebelumnya. Sebelumnya cepat dicepatin lagi, sebelumnya belah tengah di belah tengah lagi, sebelumnya belah samping di belah samping lagi. Karena apa? Karena belah sampingnya sudah panjang, udah enggak rapi. Karena belah tengahnya udah panjang, udah enggak rapi. Karena rambut model apa lagi? Belah tengah, belah samping cepatnya sudah
nggak rapi lagi, sudah banyak yang panjang gitu ya, paham ya? Kurang lebih itu definisi orang minta model rapi. Model rapi nggak hanya harus sebelah samping ya teman-teman ya, tanya model rambut sebelumnya apa, oke? Tapi kalau dia pelanggan itu udah 2 kali, 3 kali dan minta model rapi, ya kayak kemarin lagi, gak usah nanya lagi kemarin modelnya apa, harus ingat ya gitu. Oke, Pak Cecep bro, ini Pak, biar ada kameranya nggak tutup. Oke, dari cutting line ini ada yang ditanyain nggak? Kalau enggak atau terlalu jelas saya ngejelasinnya nih, saya akan lanjut lagi. Nanti pertanyaannya nanti berikutnya ya. Oke, Pak. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang ke teman-teman ke tipe gradasinya ya, atau graduation. Wah, graduation itu bang kelulusan, ya benar nggak? Graduation itu kelulusan ya. Jadi gradasi graduation itu naik tingkat. Artinya dari pendek ke panjang, ke panjang, ke panjang. Ya, gitu teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan. Oke, sebelum tipe gradasi kita akan ke clipper dulu ya teman-teman. Gerakan clipper itu ada C motion. Ya, teman-teman yang udah praktek, saya yakin pernah ya. Nah, ini C motion keluarin pas saat pulang occipitalnya. Itu ya teman-teman patokannya ya. Kalau yang kedua gerakan strap. Nah, gerakan strap itu saat motong fade tadi mas, yang ngilangin jari itu. Nah, ini gerakan strap. Dan gerakan strap itu lebarnya di bawah 0,5 senti. Enggak, strap itu gini. Jadi sedikit. Biasanya proses menghilangkan garis saat fading teman-teman. Biasanya ya. Nah, yang ketiga itu cross cut. Cross cut itu menyilang teman-teman. Nah, biasanya itu di area kepala yang tidak rata, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, misalkan ini bentuk kepala yang tidak rata nih. Terus abang paksakan semua clipper untuk kena. Kira-kira bagian tengahnya bolong nggak? Maksudnya kena nggak? Enggak kan? Tuh. Jadi harus menggunakan sudut ini supaya benar-benar keambil semuanya. Itu pakai teknik cross cut menyilang. Nah, oke, kita lanjut lagi. Setelah teknik cross cut, saya akan menjelaskan salah satu fitur yang ada di clipper teman-teman. Nah, ini salah satu fitur yang ada di clipper, namanya lever atau tuas. Ini disebut open, ini disebut close. Nah, itu ke atas close, tertutup ya. Nah, jadi teman-teman, posisi saat di close itu si pisau atasnya di depan. Kan kerja mesin itu gini bang. Ya, bukan maju mundur ini, bukan ya. Nah, ketika di open pisaunya mundur. Ketika mundur berarti dia menjauh dari rambutnya, sehingga hasil potongnya itu saat open itu hasilnya itu lebih panjang rambut yang misalnya itu ya, kurang lebih gitu. Nah, tapi saya akan kasih simulasi atau pengertian yang simpel sekali. Nah teman-teman, sepatu clipper itu dari mulai berapa? Setengah, satu setengah, 2 dan selanjutnya. Itu bukan hitungan mili. Setengah itu bukan setengah mili, setengah itu bukan setengah senti juga. Itu hanya urutan saja teman-teman. Sebenarnya setengah itu milinya 1,5 mili. Nomor 1 3 mili. Nomor 1,5 4,5 mili sebenarnya teman-teman. Tapi kita nggak usah ngapalin itu dulu, pusing nanti malah ketukar. Ya, saya nyuruh nomor 1,5, mas malah pakai malah pakai 1,5 mili, ketukar nantinya. Ya 1,5 mili nomor berapa? Nomor setengah. Nanti malah ketukar ya. Nah, apa kaitannya dengan ini? Ada kaitannya. Contoh, ini sekarang saya pakai 0, nggak pakai sepatu, 0 close. Ketika kita atau saya mengopen, ini 0 open.
Nah, untuk mempermudah memahami level ini, ketika no open ini hasil potongnya sama dengan sepatu setengah, teman-teman. Ya, sama, hampir sama dengan sepatu setengah. Ketika saya menggunakan guard sepatu satu, mana sepatu satu? Sepatu satu, guard satu ya ini, di close, benar-benar di on 1, 3 mili. Ketika di open, hasil potongnya mirip dengan 1,5, teman-teman. Jadi naik setengah ketika di open tuh. Itu cara termudah untuk memahami lever ini. Lantas, apa fungsi yang lain? Kan kalau misalkan ketika di open ini setengah kan misalkan, ngapain ada sepatu nomor setengah sama 1,5, benar nggak? Ya mungkin itu pertanyaannya. Kenapa ada sepatu setengah atau 1,5 kalau ternyata memang ketika di open ini setara dengan setengah. Jadi teman-teman, kadang teman-teman kan pengen cepat nih. Ada kita lagi ngepet dari tengah, pakai nomor 1 deh. 1,5-nya lagi dipakai. Nah, sedangkan kita mau menghilangkan area yang di atas sepatu nomor 1 kan. Supaya lebih cepat, udah aja tinggal di open sehingga kita bisa lebih cepat tanpa sering gonta-ganti sepatu clipper. Ya, itu mungkin salah satu apa sih manfaatnya si lever ini. Jadi kita itu bisa pakai nomor 1 terus 1,5 dengan hampir bersamaan tanpa sering gonta-ganti sepatu clipper, paham ya? Nah, tapi tekanan juga bisa mempengaruhi teman-teman ya. Jadi nggak sekedar gonta-ganti sepatu clipper, tekanan clipper saat abang mengayunkan itu bisa mempengaruhi panjang pendeknya. Abang bisa pakai nomor sepatu 1 ya, tapi gerakannya itu ngambang ya, di sini nempel, ke sini agak renggang. Nah, yang setara nomor 1-nya itu pas nempel ini. Ketika renggang, ini setara nomor 1,5 atau nomor 2, teman-teman. Tapi kalau teman-teman pakai 1 nih, terus nempel semua dari sini nempel. Nah, itu 1 semuanya. Paham ya? Oke? Nah, teman-teman, itu bisa mempengaruhi kerja teman-teman. Ya, mungkin teman-teman ngelihat YouTuber gonta-ganti sepatu clipper, wah hasilnya bagus. Saya sudah ngikutin step-stepnya tapi hancur. Karena teman-teman nggak melihat seberapa neken dia mengayunkan clipper, pas di mana dia neken, pas di mana dia keluar. Teman-teman nggak memperhatikan itu ya. Hanya rumus pergantian clipper setelah nomor 2, nomor 1. Tapi teman-teman nggak memperhatikan kanannya. Paham ya? Nih, saya pakai 0. Di sini memang botak, saya yakin. Tapi ketika saya diayun, ngambang, ini di sini ada rambut, nggak akan habis, teman-teman. Karena saya diayun gerakannya. Kecuali saya gini, ya botak dari sini sampai sini, teman-teman. Ya, tekanan juga mempengaruhi tekanan clipper, ayunan clipper. Oke, teman-teman ya. Seperti itu. Contoh, saya pakai 0, tapi saya hanya ayun-ayun di sini. Kira-kira habis nggak? Enggak kan? Tidaknya. Yang kepotong hanya ini saja. Pas udah itu. Oke, itu teman-teman ya. Ketika di open, tinggal tambah setengah aja, gitu aja. Kalau pakai nomor 1, terus 1-nya open, itu mirip dengan 1,5. Nah, ketika teman-teman pengen cepat dan 1,5-nya nggak punya, udah aja 1 lalu 1 open itu udah setara dengan 1,5 ya. Cuman apa sih tekanan kurangi ya supaya benar-benar mirip. Karena memang nggak benar-benar sama persis sih teman-teman. Jadi teman-teman pakai tekanan yang sesuai. Nah, nanti juga dapat kok itu pakai feeling memang ya. Gitu. Nanti itu pakai feeling apa yang setara dengan 1,5. Jadi memang nggak neken terus. Nambah ayun ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, itu tentang lever. Sekarang tentang tipe gradasi, teman-teman. Gradasi graduation fade itu artinya sama. Fade artinya memudar ya, teman-teman.
memudar atau sama. caranya sih. Oke ya. Pernah tahu nggak lagu Alan Walker? Where are you? Berarti dia nggak pasti, berarti orangnya sama ya gitu, dia tahu di mana gitu kan ya. Apa kaitannya? Jadi fade atau gradasi atau transisi boleh kita artikan sama supaya nggak bingung. Tapi yang sudah melekat di kita itu ketika kita ngomongin fade itu artinya botak di samping. Bukan teman-teman, jadi fade yang botak di bagian samping itu skin fade. Skin memudarnya dari kulit. Skin fade. Jadi gradasinya dimulai dari kulit. Itu skin fade. Zero fade. Berarti gradasinya atau transisinya dimulai dari 0. Pakai 0 di pangkas rambut kan pakai 0 ya. Itu zero fade, belum skin fade. Nah, yang regular disebutnya one fade. Itu kita sebutnya regular di sini. Ya. Jadi ketika kita ngomong regular mau skin fade itu tergantung kebutuhan orangnya. Ada yang suka tidak terlalu tipis di bagian sampingnya nomor 1 saja. Ada yang memang suka tipis, berarti diukurnya caranya pakai teknik skin fade. Ada yang nggak mau kelihatan seperti dipotong, yang namanya long trim. Long trim itu dipotong, tapi nggak seperti terlihat di potong. Ada nggak contohnya? Ada, tenang ya. Kita lihat di Yusuf Mansur. YouTube, nanti ini masuk internet ya, nanti aku ini dari apa sih namanya, kita dibully kayak ada lawan ya. Oke teman-teman, kita lihat yang long trim itu kayak gimana teman-teman. Long trim itu bisa juga pakai sepatu clipper. Mungkin ada orang yang suka dicukur, tapi bang saya pengen dipotong tapi nggak mau terlihat seperti dipotong. Ada caranya seperti ini teman-teman. Nah ini alumni kita, dia udah buka barber di Brebes seminggu yang lalu. Ya, ada yang masih ini kayak nggak ada ya, udah pada lulus ya. Ini pakai nomor 6 teman-teman. Setelah pakai nomor 6 sampai sini seperti biasa ya pola itu. Jangan pakai nomor 1 ya, jangan, kan orangnya nggak mau terlihat seperti dipotong ya. Jadi ketika udah pakai nomor 6 langsung dioperkan di bagian rambut yang terlihat baldnya atau terlihat tebalnya, sehingga di area sini tetap nomor 6 ya, kan? Jadi hasil potongnya itu tidak terlihat tipis, hasilnya seperti ini. Kayak gini teman-teman ya, pakai nomor 6 ini. Ini bisa di belah tengah, bisa belah samping, style ini bisa teman-teman. Ya cuman kita coba belah tengah ya. Itu yang long trim yang nggak mau terlihat tipis. Cara nyukurnya pakai nomor berapa? 6. Boleh nggak pakai nomor 3? Boleh ya. Itu tergantung panjang rambut sebelumnya. Kadang ada orang yang misalkan siapa ya, abang ini enggak, itu aja pernah. Ya pengen dipotong dong, saya tuh pengen nggak kayak dipotong. Nah, saya lihat kira-kira pakai nomor 6 kepotong nggak? Nah, kemungkinan versi dia mungkin kayak nomor 2 atau nomor 3 di bagian samping itu. Gitu, kita harus lihat model rambut sebelumnya. Nah, kalau abang ini bisa di long trim itu ya. Abang ini bisa di long trim, jadi hasil potongnya itu kayak yang tadi. Biasanya yang minta long trim itu bapak-bapak ya, yang suka disemir teman-teman. Karena kalau orang tua yang ubanan, terus kita kasih tipis pakai skin fade, terus pas disemir, nah nanti hitam ke kulit-kulitnya. Jadi kalau orang tua yang suka disemir, itu biasanya minimal nomor 3 di sini.
Jadi pakai nomor 3 dulu. Setelah itu overcomb lanjut ke atas. Nggak usah bawahnya, nggak usah pakai nomor 1, nomor 2. Yang paling ada beberapa rambut yang tidak rata memang di bagian bawah karena faktor tulang karena orang tua kadang udah ya. Nah itu mungkin pakai gunting kecil bawah-bawahnya atau di overcomb pakai pelipper sedikit boleh ya. Nah itu tambahan long trim ya teman-teman ya. Pakai nomor minimal 3, 4, 6. Nomor 8 boleh nggak? Boleh aja sih. Ya, tapi biasanya nomor 6 sih standarnya ya. Ada teknik yang lebih ribet lagi, ada pakai teknik layering. Ya, jadi teknik ngejepit teman-teman, tapi itu tekniknya sangat-sangat rumit, di mana bisa sejam lebih teman-teman ya, kayak gini Pak. Nah, potong aja fleksi itu ya. Potong ya. Untuk memotong selanjutnya berdasarkan rambut yang sudah kita potong biasanya ada bekasnya di sini kita lihat ya. Tapi cara mudahnya mending pakai nomor 6. Cepat teman-teman ya. Jadi yang cepat nomor 6 lalu overcomb. Dibanding yang reguler kan nomor 2 pakai 1 lagi. Kalau ini nomor 6 langsung di overcomb. Ya itu maksimal kalau bisa nomor 3, nomor 4 boleh ya. Itu orang yang pengen dipotong tapi nggak mau terlihat seperti dipotong di nah teman-teman yang skin fade, yang zero fade, yang one fade, yang regular, yang long trim itu hanya untuk bagian samping saja, belum model rambut teman-teman. Karena model rambut itu dibentuk di bagian atas. Contoh nih, tadi saya motong skin fade ya, tapi bagian atasnya saya potong spike ya, abang siapa itu ya, abang Franky. Besok tayang di YouTube teman-teman. Tadi spike ya, tapi saya nyukur sampingnya untuk orang ini sama skin fade. Tapi bagian atasnya saya crop jadi modelnya fans. Padahal bagian sampingnya mah sama skin fade ya. Jadi ketika abang bikin gradasi di bagian samping itu bisa dikombinasikan dengan berbagai gaya rambut yang bagian atas. Teman-teman harus tahu model-model rambut yang sudah saya berikan di dalam buku itu ada ya teman-teman ya. Ini skin fade sampingnya, cuman saya bagian atasnya saya buat ke depan, sehingga nama modelnya apa? Kalau bagian atasnya saya nggak potong, saya biarkan belah samping, jadi modelnya apa? Belah samping. Kalau saya nggak potong bagian atasnya, atau saya potong lalu saya berdirikan bagian atasnya, jadi model spine. Ya. Nah, jadi ini boleh dong ada lagi ketika ada orang nggak ada contoh datang pelanggan. Bang mau model apa bang? Tiap minggu aja. Nggak tiap Tanya ini di mana angkatannya? Saya pengen model belah samping bang. Nah, kita hanya tinggal tanya, abang mau tipis, aku tidak mau tipis dulu, tanyanya itu dulu. Oke, belah sampingnya bang. Abang suka tipis atau nggak terlalu tipis bang sampingnya? Oh saya suka tipis. Nah hati-hati ya, ketika suka tipis belum tentu juga tipis. Karena versi tipis tiap orang beda-beda. Satu-satu. Kita harus punya gambar. Nama banyak. Sama. Jadi kena. Daftarnya Mau setipis mana bang? mungkin nanti keluarin dulu. Mau setipis ini nggak? Oh ketipisan bang. Nah, ini kan skin fade. Berarti ketipisan. Berarti pakai one fade atau regular saja, meskipun dia minta tipis karena persepsi tipis setiap orang bisa berbeda. Nah, ada orang datang, bang, saya minta model spike. Tetap yang ditanya itu, bang sampingnya suka tipis atau suka nggak terlalu tipis bang? Bisa. Kita lihatin gambarnya. Ini saya ke bawah dulu boleh? Tipis ini bang. Oh ya, tempat ini bang. Berarti cara nyukurnya di skin. Ini kalau dia istirahat dulu ya. Ya, teman-teman, kurang lebih seperti itu. Cara ke pelanggan itu dia minta model apapun, yang ditanya itu
mau tipis atau tidak terlalu tipis. Dan satu lagi tentang masalah tingginya, karena kepala selebar ini hanya cukup dibagi 3, rendah, sedang, tinggi. Rendah itu 2 jari bang, itu tuh rendah sebenarnya, ya. Kayak bang ini rendah, low, ya. Jadi low fade, middle fade, high fade. Kalau ini skin, low skin fade, middle skin fade, high skin. Jadi ada 3 teman-teman. Nah, bagaimana kita menentukan seberapa tinggi dan seberapa rendah untuk pelanggan? Yang paling pertanyaannya itu bang, kalau pelanggannya yang baru pertama kali, tetap kita harus tanya. Nyukur itu jangan langsung ngebuletin semuanya, pakai nomor 2 dulu, 1/4 dulu. Gimana, cukup gak tipisnya? Oh, cukup bang, kali nanti ditipisin bawah. Kalau tingginya dikit lagi, berarti naikin, pakai nomor 2. Atau boleh bikin pola 2 jari dulu. Oh, nanti juga di overcomb. Nanti overcomb yang bikin rambut itu jadi square. Mau cari aman gitu ya. Jadi ketika ada orang mau dicukur, yang ditanya itu sampingnya mau suka tipis atau nggak suka tipis bang? Tipis, anggap skin fade. Kalau nggak suka tipis, anggap yang regular atau yang luar fade. Tapi kalau orangnya saya emang nggak pengen dipotong tapi nggak kayak dipotong, berarti itu long trim. Ya, long trim itu macam-macam. Bisa pakai nomor 3, nomor 4, nomor 6 tergantung panjang rambut pas saat dia datang. Kalau untuk abang ini saya kasih nomor 6. Tapi kalau abang itu pakai nomor 6 nggak akan kepotong. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Itu tipe gradasi. Tipe gradasi itu bukan model rambut. Ketika model rambut itu ketika kita menata rambut bagian atas, ya kurang lebih seperti itu. Abang ini tadi belah samping, ya. Abang ini bisa di-weave teman-teman. Abang ini bisa dipompadour teman-teman pakai hair dryer, pakai klimis ya. Gitu. Abang ini bisa nggak di model Korea itu? Belum bisa teman-teman, karena polinya juga ada. Kebetulan juga rambutnya di sini enggak ya. Hanya ditata seperti ini, jadi mirip Korean hairstyle. Hairstyle, Korean hairstyle, bukan Korean haircut teman-teman. Ya, rambut yang nggak dipotong selama 2 minggu, ya 2 minggu, sebulan, rambutnya panjang ya. Itu bisa di Korean hairstyle, karena bukan haircut teman-teman. Nah, abang ini kalau mau di Korean haircut, udah tinggal gini bang. Siwon. Gitu teman-teman ya. Masalahnya Ini orang Korea nggak? Korean hairstyle, bukan Korean hairstyle ya. Haircut ya. Gitu ya. Oke. Nah, oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas lagi mana bukunya yang dia. Sekarang kita ke manajemen barbershop yuk lari, karena yang lain mah hanya sudah baca aja ya. Model rambut dulu teman-teman, yang ini nih. Nah ini teman-teman ya. Oke, karena proyektornya mati, saya belum nyalain. Nah teman-teman, pertama itu nama modelnya pompadour teman-teman. Di sini ada pompadour ya. Pompadour itu adalah gaya rambut dengan teknik mensisir keseluruhan rambut bagian atas dibuat mengembang. Teknik mensisir, ingat bukan teknik memotong, ya, atau menggunting ya. Jadi itu hanya styling saja. Sebenarnya rambut yang 3 minggu nggak dipotong kayak abang nih, kalau mau dipompadour sebenarnya tinggal di hair dryer aja jadi pompadour. Ya, tapi ketika ada orang yang minta pompadour, datang ke barbershop kan nggak mungkin hanya di styling aja kan, pasti pengen di kecuali cewek. Cewek datang ke salon minta di styling aja bisa, ya, dibikin fitting, styling ya, dibikin apa sih, jadi tekstur menatakan, itu kan styling, pakai hair dryer, pakai catokan, dipotong nggak? Enggak. Nah, cewek kan datang ke salon di styling aja bisa, atau hanya di hair dryer aja, di blow ya. Nah, kalau cowok jarang sekali bang minta styling, kecuali mungkin
saya jadi tukang potong artis atau tukang makeup artist. Nah, pasti ketika dia mau show, saya menata rambutnya. Misalkan saya menata rambut David Naif, dia modelnya pompadour. Nggak perlu dipotong, tinggal lihat aja pakai pomade udah jadi pompadour tanpa dipotong. Maaf ya, gitu. Nah, ada apa bedanya antara seorang barber sama hairstylist? Siapa harus dibahas? Oke, kita lanjut lagi. Jadi teman-teman di barber itu adanya shaving, teman-teman. Hairstylist pun bukan nggak bisa sih. Di salon pun nggak ada shaving, hanya di barber saja yang ada kultur shaving. Di luar negeri, shaving itu harganya bisa sama dengan ukur atau bisa lebih mahal, teman-teman. Ngerawat jabang itu. Oke, teman-teman ya, karena barbershop itu diambil dari kata Latin barba yang artinya janggut. Pada zaman dulu itu orang dinilai intelijensinya itu berdasarkan dia seberapa bagus merawat janggutnya, teman-teman. Semakin dia bagus merawat janggutnya, maka semakin image di masyarakat itu semakin bagus. Zaman dulu. Ya, zaman dulu. Gimana? Sekarang bisa juga ya, kembali lagi. Nah, kalau sekarang jadi lifestyle gitu kayak. Oke, kita lanjut lagi. Potongan 2 jari, teman-teman ya. Nah, ini kita sebutnya 2 jari. 2 jari itu, teman-teman, itu nggak benar-benar real 2 jari, karena 2 jari siapa dulu nih? Kan nggak ada patokan, ya benar nggak? 2 jari bagi kan? Jadi teman-teman, kalau ada yang minta potongan 2 jari itu adalah potongan rendah, low, bisa low fade atau low skin fade ya. Oke, paham ya? Kalau low fade berarti kan regular. Ya, kalau low skin fade berarti yang tipis banget. Ya, ingat fade itu bukan membotakin ya, bukan yang potongan botak aja ya. Fade itu artinya gradasi atau memudar. Itu memudarnya dari mana nih? Dari skin, dari zero, atau dari one, satu. Ya, gitu. Oke. Ketika abang bikin regular, itu juga bisa dibilang fade. Mati lagi, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi lah. Kita lanjut 2 jari, potongan spike. Di sini sudah ada keterangannya ya, teman-teman. Ada potongan side parting, top knot, French crop, undercut. Undercut artinya apa? Potongan dalam, ya bukan potongan bawah. Kalau potongan bawah berarti ininya dipotong, bawahnya saja. Justru undercut itu tinggi, benar nggak? Harus tinggi undercut itu. Agar apa? Agar rambutnya disconnection, ngegantung, supaya terlihat masuk ke dalam. Itu potongan dalam. Dulu tuh Indonesia disebutnya cepak dalam. Ya, itu sebelum ngetren barber. Kalau ngetren barber kan, model-model itu jadi bahasa Inggris. Undercut, gitu kan ya. Kuif itu dijambul, kan tinggal ngomong kan dijambulin. Itu kuif, teman-teman. Ya, gitu kan ya. Paham memang ya? Kalau bang di pompadour itu digolok, teman-teman. Dulu kan digolok, kalau orang gua digolok. Itu pompadour zaman Elvis. Ya, itu digolok yang kita ya. Apa ya? Di sisi begini, nah itu digolok, teman-teman, kalau orang Sunda ya. Gitu. Jadi karena kultur barber itu memang dari luar, jadi bahasa-bahasanya juga luar negeri, teman-teman. Kenapa nggak bahasa Indonesia? Rancu di bahasa Indonesia ini, teman-teman. Jadinya undercut, potongan dalam, terus Messi quiff ya. Messi itu berantakan, quiff itu jambul, jadi berantakan dan dijambulin. Kan nggak enak juga ya. Oke, teman-teman. Terus kita lanjut lagi ke manajemen barbernya, teman-teman. Oke, sebelum ke manajemen barber, teman-teman, saya udah punya keahlian nih, tapi saya istilahnya belum punya modal. Caranya gimana sih supaya menghasilkan uang dari keahlian ini, teman-teman? Teman-teman dikasih uang 100 juta, ngeluh usaha apa ya? Bingung kasih uang, gitu kan ya? Gak punya modal, aduh mau usaha apa yang gak punya modal, benar nggak?
Berarti modal utama apa? Modal utama itu action atau keberanian, teman-teman. Ya, modal 1 juta bisa, modal 2 juta bisa, 3 juta pun bisa. Kita sesuaikan saja. Kalau punya modal 1 juta, beli clippernya juga jangan yang 750.000. Beli clipper yang keme 350.000 bisa nggak? 250.000 bisa nggak? Bisa. Butuh trimmernya yang 150.000 keme bagus. Udah berapa? 354, 600. Ya. Dan sisanya beli gips, beli gunting dan lain-lain. 1 juta bisa nggak? Bisa. Oke. Cara ngontrak tempatnya gimana, Bang? Apa perlu kita ngontrak tempat kalau belum punya modal? Kan bisa aja kita tempatnya di internet. Ya. Oh iya. Saya punya tempat banyak iklan di mana? Di internet, teman-teman. Saya buka usaha ini di dalam gang pun jadi sebenarnya, teman-teman. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your BM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest.